Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka kitab suci. Pada pagi hari ini pembahasan kita akan sampai kepada Kisah Rasul pasal ke-9. Kisah Rasul 9 ayat 32. Ya, kita akan membaca sampai pasal 10 ayat 23. Ya. Cukup panjang, tapi saya yang bacain nanti. Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 10 ayat 23, ya. Oke, sudah disiapkan semua? Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, karena memang benar ya Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Engkau memberikan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami setiap pagi ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah dibawa keluar dari dunia ini masuk bersama-sama untuk berkumpul di sini mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami ingin dirubah oleh firman-Mu. Biarlah setiap kalimat bukan hanya menambah pengetahuan tetapi juga membawa ketaatan kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu ini dan semua orang yang datang mendengar menerima berkat dari Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah dan hina berdiri di atas mimbar mewakili-Mu sekali lagi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 10 ayat 23. Saya yang akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope, di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Di Kaisarea ada seorang laki-laki yang bernama Cornelius, seorang perwira dari batalion yang disebut Batalion Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut dan ia berkata, "Ada apa Tuan?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk memanggil seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia,
Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dia. Sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, kira-kira tengah hari, ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ia ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba ia diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki 4, binatang melata dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah." Namun Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Sementara Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Orang-orang yang disuruh oleh Kornelius telah berdiri di depan pintu mencari rumah Simon. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus menumpang di rumah itu? Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh kepadanya, ada 3 orang sedang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah diberi petunjuk oleh seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Lalu ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Sampai di sini pembacaan daripada firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian ini memberitahu kita titik balik yang besar di dalam sejarah gereja. Bukan hanya bagi Petrus saja, tetapi juga bagi seluruh arah Injil. Kita melihat bagaimana Allah bekerja secara bertahap untuk membentuk dan memperluas hati Petrus supaya dia siap menerima panggilan misi yang lintas batas. Kita sudah membaca tadi bersama-sama peristiwa sejarah tentang Petrus, ketemu Eneas, ketemu Tabita, lalu Kornelius dikasih penglihatan dari surga. Tapi sebenarnya bagian ini itu bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang transformasi batin Petrus. Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk pelayanan yang jauh lebih besar. Saya ingin cerita, saudara, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemain biola legendaris. Kalau saudara suka musik, saudara pasti pernah kenal orang ini, saudara, namanya Niccolo Paganini. Ya, saya juga nggak mau tanya, saudara, siapa yang kenal gitu kan, nggak usah. Ya, tapi Niccolo Paganini itu benar-benar seorang pemain biola yang katanya, saudara, mainnya itu cepatnya luar biasa, jaringnya itu akurat dan main tidak ada salahnya. Tapi sayangnya zaman dia belum ada rekaman. Ya, jadi kita itu cuma dengar kata orang, tulis di sejarah. Ya, saudara. Jadi saya cerita ya, saudara, waktu dia pernah main satu hari konser, ya, di hadapan semua penonton, sudah penuh sesak, diiringi orkes yang lengkap. Dia memainkan di situ beberapa karya, saudara, yang sulit. Lalu tibalah kepada konserto biola favorit dia. Terakhir, saudara, sebagai lagu daripada klimaks, ya kan. Nah, di tengah permainan itu, saudara, semua penonton sudah terpukau melihat jari-jarinya itu luar biasa, saudara, cepatnya dan tidak ada salah, main dengan begitu indahnya. Senar biolanya putus satu, saudara. Penonton itu sampai tahan napas. Tetapi si Paganini ini santai aja, dia tenang, saudara. Bukan cuma itu, dia tetap main, tapi improvisasi dengan 3 senar, saudara, luar biasa. Lalu beberapa saat kemudian senar kedua ikut putus. Tapi dia tidak berhenti, dia tetap main, saudara. Hampir sampai ke akhir konserto, senar ketiga juga putus.
Tetapi hebatnya si Paganini ini saudara, dia tetap memainkan musik itu sampai selesai hanya dengan satu senar. Para penonton saudara berdiri, tepuk tangan, gemuruh luar biasa. Lama sekali, semua kagum sama dia saudara. Sama apanya? Sikapnya, ketenangan dia, daya cipta dia saudara di atas panggung, luar biasa. Mereka mengira konser sudah berakhir kalau begini. Oh tidak, dia suruh duduk, dia main ke ongkopis saudara, penampilan tambahan itu. Hanya dengan satu senar saudara, orkesnya lengkap. Dia menciptakan musik yang lebih indah daripada yang bisa dimainkan dengan banyak musikus dengan senar yang komplit. Saudara, Paganini di tengah panggung yang penuh tekanan itu, 3 senar biola putus semua, tapi dia tidak berhenti bermain. Dia tetap bermain, dia berimprovisasi dan menyelesaikan konsernya hanya dengan satu senar. Semua itu karena sikap hatinya. Paganini tidak menyerah kepada keadaan. Dia menjadikan kekurangan sebagai kesempatan untuk menampilkan keindahan yang luar biasa. Saudara, di dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan di dalam hidup ini, entah saudara bekerja di bidang musik, arsitektur, kedokteran, bisnis, olahraga, pendidikan, pekerjaan rumah tangga, segala macam saudara. Sikap hati itu penting sekali. Banyak orang memiliki kemampuan, pengalaman, saudara, pelayanan yang hebat. Tetapi waktu satu senar di dalam hidupnya putus, entah itu rencana dia gagal, reputasi dia direndahkan, atau dia saudara-saudara mungkin kenyamanannya diambil. Banyak yang langsung berhenti. Tetapi Tuhan seringkali justru sedang menyiapkan satu senar yang terlahir untuk memainkan lagu yang paling indah. Tuhan mungkin sedang mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Saudara harus ingat dalil di dalam panggilan Tuhan Yesus. Follow me, I will make you a fisher of men. Saudara-saudara, ikut aku dan aku akan menjadikan kamu. Berarti kamu bukan kamu yang sekarang. Kamu sedang diproses, dibentuk untuk dijadikan Tuhan dan dipakai lebih besar. Itu dalilnya di dalam panggilan Tuhan. Yang ikut Kristus tidak begini-begini aja hidupnya. No, saudara-saudara. Kita semua sedang dirubah. I will make you a fisher of men. Saudara-saudara, Tuhan mungkin mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup saudara. Tapi kalau hati kita belum siap, kalau ada sesuatu di dalam hati kita yang mengganggu, mungkin itu cara pandang kita yang lama, mungkin itu tradisi, prasangka, ketakutan, maka kita bisa melewatkan kesempatan untuk bisa dipakai Tuhan lebih besar. Selalu dalil seperti itu di dalam Alkitab saudara. Itu yang terjadi di dalam hidup Rasul Petrus. Di bagiannya kita baca. Imannya luar biasa, besar. Semangatnya saudara. Kuasanya luar biasa. Tapi masih ada satu senar di dalam hidup Petrus yang perlu diubah. Yaitu sikap hatinya terhadap orang-orang non-Yahudi. Petrus memulai perjalanan imannya dengan semangat yang menggebu-gebu. Kita tahu saudara orangnya. Dia lebih cepat ngomong daripada mikir dulu. Ya kira-kira gitu saudara. Ya menggebu-gebu tapi juga dengan overconfident. Petrus. Kita masih ingat saudara kalimatnya begitu berani. Tuhan, kalau ini nih semua orang ini. Semua muridnya ditunjuk sama dia saudara. Sekalipun orang ini meninggalkan engkau. Saya tidak Tuhan. Bahkan saya mau menyerahkan nyawaku bagimu. Hanya beberapa jam kemudian setelah dia ngomong begitu, saudara, Petrus sudah nyangkal Yesus bukan cuma sekali, 3 kali. Saya tidak kenal orang itu. Saya tidak kenal orang itu. Saudara, malam itu menjadi malam yang paling gelap di dalam hidup Petrus. Dia nangis, dia bertobat, saudara. Itu karena Tuhan mendoakan dia. Masih ingat saudara, kalau kamu sudah insaf, kalau kamu sudah sadar, bantu saudara-saudaramu. Tuhan mendoakan kita terus-menerus. Tapi malam itu menjadi malam tergelap dalam hidup dia. Dia begitu yakin dengan kekuatannya sendiri saudara. Itu kesalahannya banyak orang Kristen.
Kita saudara ngomongnya Tuhan, tapi pakai kekuatan sendiri. Hari ini kita diingatkan sama seperti Petrus, tidak boleh overconfident saudara. Bukan kekuatanku Tuhan, bukan. Di saat dia pakai kekuatannya sendiri, dia justru jatuh di titik paling rendah. Saya tidak akan tinggalkan kamu Tuhan, bahkan serahkan nyawa bagimu. Nyangkal 3 kali. Saudara, dari peristiwa itu Petrus belajar satu hal yang tidak pernah terlupakan. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan bersandar penuh kepada Tuhan, dia bisa hidup dan melayani dengan benar. Walau demikian saudara, Petrus masih jauh dari sempurna. Salah satu kelemahan terbesarnya adalah sikap dia terhadap bangsa-bangsa lain, khususnya orang-orang bukan Yahudi. Sebagai seorang Yahudi yang taat, saudara, pasti Petrus itu adalah mewarisi tradisi yang panjang, prasangka Yahudi terhadap bangsa-bangsa lain. Itu sikap yang sudah ada memang saudara dari zaman Abraham. Kita juga ingat Nabi Yunus kan. Nabi Yunus ketika diutus ke Niniwe gimana saudara? Nolak, dia gak mau. Ya kan saudara? Bahkan ketika Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada Niniwe, dia tidak terima. Kenapa bangsa lain? Pada zaman Petrus prasangka itu begitu kuatnya. Orang Yahudi tidak akan masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Boro-boro bermalam, boro-boro makan bareng saudara. Masuk pun tidak mau. Kalau bidan saudara, bidan Yahudi tidak boleh membantu kelahiran anak-anak daripada bangsa lain. Kenapa saudara? Karena dianggap menambah keturunan yang najis ke bumi ini. Itu katanya goyim. Itu saudara, bangsa-bangsa itu diucap dengan nada yang menghina. Dan yang menyedihkan saudara, sikap seperti ini meresap ke dalam komunitas Kristen Yahudi di gereja mula-mula. Padahal Yesus sudah dengan jelas berkata sebelum dia naik ke surga. Apa saudara amanat yang paling agung diberikan? Kamu akan menjadi saksi-saksiku, bukan saja di Yerusalem tapi Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Oh tapi ditafsir lain saudara sama murid-murid. Oh ya Tuhan, kacamata Yahudi dipakai. Udah begitu seolah-olah maksud Tuhan itu, oh ya itu beritakan Injil kepada semua orang Yahudi yang tersebar di bangsa lain. Di seluruh dunia ini. Akibatnya saudara, 6 tahun setelah peristiwa salib, gerakan Kristen masih sangat berbau Yahudi. Eksklusif, tertutup, dan belum melintasi bangsa-bangsa. Petrus mencintai Yesus, benar saudara. Dia benar-benar hatinya itu cinta sama Yesus. Tapi kasih yang tulus saja itu belum cukup. Kalau hati itu masih sempit. Prasangkanya itu hampir menutup pintu Injil bagi bangsa lain. Kalau Tuhan tidak campur tangan saudara waktu itu, gereja mungkin berhenti di Yerusalem saja. Sudah. Injil tidak pernah menyeberang lautan sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan dengan belas kasihan dia menjamah Petrus, merubah hatinya, menghancurkan tembok dalam hati dia, menanamkan satu pandangan yang baru, melihat manusia seperti Tuhan melihatnya. Saya mengajak kita merenungkan 2 hal yang penting, bagaimana Tuhan membentuk Petrus langkah demi langkah, dan bagaimana cara yang sama sedang Tuhan pakai juga untuk membentuk kita semua. Supaya hati kita pun siap dipakai bagi rencana Dia yang lebih besar bagi kita di depan. Yang pertama saudara, disiapkan melalui pengalaman pribadi. Petrus disiapkan melalui apa? Pengalaman dalam hidupnya. Itu dicatat di Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Ya nanti Bapak Ibu pulang ke rumah direnungkan. Apa saudara? Kita melihat sebelum Allah mengubah cara pandang Petrus terhadap bangsa-bangsa lain, dia terlebih dulu mengubah cara Petrus melihat dunia melalui pengalaman pribadi dia. 2 peristiwa besar yang dicatat di pasal 9 tadi sudah kita baca, itu menjadi semacam istilahnya saudara, kelas praktikum rohani untuk Petrus. Yang mempersiapkan dia menghadapi pelayanan lintas budaya yang lebih luas. Yang pertama pengalamannya di mana saudara? Di Lida, dicatat di ayat 32 sampai 35. Sekarang Lida disebut Lod di Israel.
Itu lokasi Bandara Ben Gurion. Disitulah Petrus ketemu orang yang namanya Eneas. Yang dicatat dengan spesifik, saudara, di situ 8 tahun. Kenapa dicatat 8 tahun? Ya dia sudah biasa, saudara, bersatu dengan penderitaan, dengan sengsara, saudara. Akrab dengan rasa sakit, mungkin juga dilecehkan orang lain, keterbatasan, keputusasaan, akrab 8 tahun. Tetapi satu hari Petrus berkata kepada dia, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangun dan bereskan tempat tidur. Itu kuasa Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah menjamah seseorang, bangun dia dari tidurnya. Yang tadinya malas baca Alkitab, baca. Yang tadinya malas doa, doa. Itu artinya orang Kristen yang bangun, saudara. Seketika itu juga Eneas itu sembuh dan berdiri, itu kuasa daripada Yesus yang luar biasa. Satu kalimat mengubah seluruh hidup dia. Satu kalimat, satu tindakan iman, seluruh kota melihat kuasa Kristus yang hidup bekerja melalui manusia yang biasa. Yang kedua, pengalaman yang dialami Petrus itu dicatat oleh Lukas di Yope. Itu Yope, saudara, memang ya saudara dibilang dekat, yang gak dekat kalau jalan ya saudara. Kalau naik mobil dekat, 16 km dari Lida. Jauh apa dekat saudara, 16 kilo. Itu dicatat di ayat 36 sampai 42. Lalu di situ ada apa di Yope? Di situ dicatat ada seorang perempuan namanya Tabita. Tabita di dalam bahasa Yunani itu disebut Dorcas, saudara. Artinya apa? Rusa artinya. Jadi nama itu cocok banget untuk dia, saudara. Kenapa? Karena kepribadian dia itu. Dia seorang yang lembut dan suka nolong orang lain. Saudara, dia dikenal karena apa? Dicatat spesifik di situ. Dia suka bikin pakaian untuk orang-orang miskin. Mulia sekali kerjaan begini, saudara. Benar-benar mulia. Sampai Alkitab nyatet jadi contoh ribuan tahun. Tapi tiba-tiba dia dicatat jatuh sakit sampai mati. Meninggal dunia dia, saudara. Si Tabita ini. Jadi kalau orang yang saleh begitu, saudara, banyak nolong orang ya. Kalau mati itu banyak orang berduka dan berkunjung. Itu orang agung dalam sejarah. Bukan hidupnya yang dirayain ulang tahunnya, tapi juga matinya, saudara, justru banyak orang datang. Ini juga Tabita begitu, jemaat banyak berduka semua, saudara, sampai dia nangis di situ. Lalu mereka bagaimana? Mereka dengar Petrus ada tuh di itu, saudara, di Lida, jemput dia. Ya 16 kilo, cepat jalan, saudara. Mereka mengutus orang ke Lida, jemput Petrus. Dan mereka semua senang, saudara. Mereka tidak kecewa karena Petrus mau datang, ya kan? Lalu sampai di situ, suruh keluar semua. Ini bukan tempat untuk berduka, karena kuasa Tuhan mau dinyatain di situ. Silakan keluar, saudara. Nggak perlu nangis-nangis di dalam ruangan, saudara. Mereka berlutut, Petrus berlutut, lalu berdoa. Ngomong apa, saudara? Satu kalimat. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah apa. Tabita bangkit, jadi. Itu kuasanya, saudara. Creatio ex nihilo. Dan dia pun membuka mata dan hidup kembali. Kuasa Tuhan itu dari tidak ada menjadi ada, saudara. Ya kan, cuma bangkitin orang mati mah gampang. Nah, jadi saudara, di sini kita melihat dua hal. Yang pertama apa, saudara, kita belajar? Meskipun kedua mujizat itu terjadinya atas orang-orang Yahudi, tetapi Lida dan Yope itu adalah kota-kota pelabuhan perdagangan yang dipenuhi oleh orang bukan Yahudi. Itu, saudara, cara Tuhan luar biasa. Petrus tanpa sadar sedang dipakai Tuhan di lingkungan yang multikultural di situ, supaya dia bisa nyaksiin kuasa Allah kok bekerja juga di tengah bangsa yang bukan Yahudi. Jadi dia mulai sadar di situ, saudara. Kuasa Tuhan kok bisa kerja di tengah bangsa yang dia anggap najis, saudara. Bangsa yang dianggap najis oleh bangsanya sendiri. Gitu. Tanpa dia sadari, Tuhan sedang melatih hati Petrus, melunakkan prasangka dia dan mempersiapkan dia untuk pelayanan lintas batas. Yang kedua, mujizat-mujizat yang dikerjain Petrus, saudara, ini adalah apa? Duplikasi dari mujizat yang dikerjakan Yesus. Aduh, indah. Kita murid Yesus harus meniru Yesus. Memang dia kakak sulung kita, saudara. Apa yang kita kerjain tiru. Ya kan, apa yang kita baca di dalam Injil mengenai Yesus hidupnya, ya ditiru. Itu ditiru juga oleh Petrus. Karena dicatat di Yohanes 5 ayat 8,
Gini saudara, Yesus berkata kepada orang lumpuh di kolam Bethesda pada waktu itu kan. Gimana kalimat Tuhan Yesus? Bangun, angkat tikarmu dan berjalanlah. Wah, si Petrus kan ada, dia tiru saudara. Kalimatnya persis. Eneas, bangun, bereskan tempat tidurmu, jalan. Itu keindahan murid Yesus yang sejati, selalu meniru Tuhannya. Lalu ketika Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, sama juga. Dia berkata apa Yesus? Talita kumi. Dan sekarang Petrus berkata kepada Tabita, beda B sama L, saudara, beda satu huruf. Tabita kumi, bangun Tabita. Saudara-saudara, satu huruf beda, tapi maknanya itu besar sekali dalam. Jadi seolah-olah Yesus mau kasih tahu kita, saudara, melalui hal ini apa? Petrus, sekarang saya sudah kembali ke surga. Kamu terusin pekerjaanku. Maukah saudara kita menerima sekarang? Tuhan Yesus juga mau saudara semua dipakai di dalam profesi saudara masing-masing sebagai saksi-saksi Kristus. Aku memang sudah berada di surga, tapi aku dikenal melalui kamu semua yang ada di sini. Di tempat kerjamu, di rumah tanggamu, di sekolahmu, dimanapun kamu berada. Selalu terang dan garam itu mempengaruhi orang lain. Siapa Tuhan yang dia sembah? Kok bisa seperti itu? Oh yes, Jesus Christ. Saudara-saudara, semua pengalaman ini kalau dilihat secara keseluruhan punya pengaruh yang besar untuk melunakkan prasangka di hati Petrus. Dia sedang melayani jauh dari Yerusalem di tengah masyarakat yang dianggap najis oleh budaya Yahudi. Tetapi justru disitulah Petrus belajar bahwa kasih dan kuasa Kristus tidak mengenal batas etnis ataupun budaya. Setelah mujizat besar di Yope, Petrus tidak langsung kembali ke Yerusalem. Ada satu ayat bilang begini saudara. Ayat sederhana, simple, kelihatan biasa-biasa aja. Kalau kita baca, aduh dilewat aja gitu. Tapi jangan salah saudara, firman Tuhan tuh begini. Dia memilih tinggal di rumah seorang penyamak kulit namanya Simon. Betapa pentingnya itu saudara. Kita tidak tahu Roh Kudus itu tulis kalimat itu. Kenapa saudara? Memang kelihatannya sekilas itu seperti detail yang kecil sekali. Tapi justru disitulah saudara. Di rumah yang berbau kulit. Di rumah yang tidak nyaman karena ada bangkai hewan mungkin di situ saudara. Tetapi Tuhan sedang bekerja di dalam hati Petrus. Dia sudah berubah di situ mulai. Bagi orang Yahudi yang taat saudara, pekerjaan penyamak kulit itu dianggap najis dan memalukan. Menurut hukum Rabi, seorang penyamak harusnya tinggal di mana? Di luar kota, supaya tidak menajiskan orang lain. Tapi sekarang Petrus justru seorang rasul Yahudi memilih tinggal bersama dengan dia. Oh, keindahan yang luar biasa, saudara. Kuasa Tuhan yang sedang terjadi di situ. Kuasa Kristus sedang mulai melunakkan prasangka di dalam hati Petrus. Hati yang dulu tertutup terhadap dunia bukan Yahudi, sekarang mulai terbuka oleh kasih Kristus. Tuhan seringkali mengubah hati kita lewat pengalaman pribadi kita masing-masing. Di dalam hal yang kecil-kecil, Petrus belajar bahwa kasih Kristus tidak mengenal batas sosial dan budaya. Di rumah yang sederhana itu dengan bau kulit dan bangkai hewan, Tuhan sedang mempersiapkan Petrus untuk langkah yang besar selanjutnya. Membawa Injil menembus satu batas Yahudi menuju ke rumah Kornelius. Membuka pintu keselamatan bagi seluruh bangsa. Kadang-kadang Tuhan juga menempatkan kita di rumah Simon si penyamak kulit itu. Di tempat yang tidak nyaman untuk kita. Di situasi yang kalau bisa saya pengen hindari. Saya tidak mau Tuhan di tempat itu. Orang-orangnya semua kita anggap beda semua dengan saya. Tapi justru disitulah saudara jangan kecewa. Jangan tawar hati karena Tuhan sedang mengajar kita untuk melihat dengan mata Dia. Supaya kita bisa lebih dipakai untuk sesuatu yang lebih besar. Selalu pengajarannya saudara bagi orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua itu diubah bukan hanya melalui pengalaman pribadi. Tapi juga Tuhan memberikan penyataan
pribadi kepada, nah di sini kepada Kornelius ya, dan kepada si Petrus juga nantinya. Ini dicatat di mana saudara? Di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 23. Ya, jadi diubah melalui penyataan pribadi. Perubahan besar itu dimulai bukan dari Petrus dulu, ya, tetapi saudara, penyataan itu diberikan kepada seorang non-Yahudi yang namanya Kornelius. Tuhan memulai proses ini dengan memberi penyataan kepada dia. Dicatat di ayat 1 sampai 2, tadi kita baca. Di Kaisarea tinggal seorang perwira pasukan Italia bernama Kornelius. Dicatat di situ, ia dan seluruh keluarganya adalah orang-orang yang saleh. Orang yang takut Tuhan, banyak memberi sedekah kepada orang miskin, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Aduh, ini Alkitab itu concern, Alkitab itu lebih peduli, saudara, catat kerohanian orang, sikap orang seperti ini. Surga itu lebih interest mencatat orang seperti ini. Karena apa saudara? Kornelius itu bukan orang sembarangan. Dia tuh adalah centurion. Centurion itu apa saudara? Dia pimpin paling sedikit 300 sampai 600 tentara. Itu bukan orang sembarangan saudara. Itu pemimpin yang dihormati, disegani dan berpengaruh. Tapi Alkitab tidak tertarik catat itu. Saudara, Alkitab tidak tertarik menonjolkan pangkat dia, ya kan? Kuasa dia, tapi Alkitab mencatat apa? Hatinya. Dicatat bagaimana sikap hatinya itu. Ia saleh, takut akan Tuhan, murah hati dan suka berdoa. Ini yang luar biasa, saudara, yang harus kita tiru sebenarnya. Kalau kita mau dapat, saudara, berkat daripada Tuhan. Sebagai orang Romawi pada umumnya, dia pasti sudah dikenalkan kepada dewa-dewi Romawi yang begitu banyaknya saudara. Dari Jupiter, Augustus, Venus, Mars, segala macam. Tetapi saudara-saudara, dia pelan-pelan tahu. Itu semua dewa-dewa mati semua. Punya mulut tidak bisa bicara, punya telinga tidak bisa dengar, saudara. Dan punya mata yang tidak bisa melihat. Jadi dia pelan-pelan sadar semua itu dewa yang mati, yang tidak bisa ngejawab pergumulan dia. Hatinya makin kosong mengikuti dewa-dewa itu saudara. Mungkin saja saat dia bertugas di Israel, telinganya dengar, saudara, dari orang Yahudi. Sama seperti Rahab pelacur itu, saudara. Dengar Allah kuasanya membelah laut Teberau. Iya kan saudara, siapa itu? Sama Kornelius juga gitu. Dia mulai mengenal arah Yahudi, dari telinganya itu dengar. Telinga kita tuh harus dibiasain saudara, dengar firman. Itu Allah yang esa katanya, yang kudus, tidak seperti dewa-dewimu itu. Saudara, yang semuanya penuh jinah, saudara, dan saudara penuh dengan nafsu, tetapi Allah ini adalah esa adanya, dan dia kudus, dan dia penuh cinta kasih, dan hati dia tersentuh di situ. Dia mulai berdoa kepada Allah yang itu, dan berbuat baik kepada orang-orang Yahudi yang membutuhkan. Kornelius memang orang berdosa, sama seperti kita semua saudara, tapi dia memiliki hati itu luar biasa. Dia pengen sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu hatinya saudara. Dan Alkitab berkali-kali ngomong saudara di dalam firman-Nya. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari aku, tidak mungkin gak ketemu. Saudara, kalau kita doa-doa gak dijawab, cari yang benar-benar saudara, Tuhan itu. Ini dicari sama Kornelius. Dia sungguh-sungguh tuh cari Tuhan, dan Allah yang hidup itu mendengar seruan dia, yang datang dengan hati yang tulus seperti itu saudara. Dan apa saudara akibatnya? Tuhan menemui Kornelius di dalam suatu penglihatan. Jamnya ditulis pukul 3 sore. Spesifik saudara, karena itu jam ketika dia doa. Jadi ini juga ngajarin, ya saya ingetin saudara, orang Kristen selain harus doa di alam bawah sadar. Karena apa doa di alam bawah sadar saudara? Karena Paulus juga ngingetin kita, semua orang Kristen, kamu harus senantiasa berdoa. Iya betul, kita doa sambil jalan bisa. Kita doa sambil naik bus, bisa saudara, sambil nyetir mobil kita doa. Tapi orang Kristen harus punya doa yang khusus di jam-jam tertentu yang kamu tentukan. Tidak boleh orang Kristen tidak disiplin di dalam kerohanian. Karena disiplin orang Kristen harus melebihi militer harusnya saudara. Coba lihat Daniel, mau diancam sama raja, tidak takut dia, malah dibuka jendelanya. Saya tetap berdoa seperti ini. Petrus,
Cornelius sama semua punya jam doanya. Dan dia didengar oleh Tuhan, turun penglihatan itu saudara. Jam 3 sore dia berdoa itu. Cornelius dapat penglihatan pewahyuan itu saudara. Seorang malaikat yang menampakkan diri bercahaya selalu saudara, surga itu. Karena menandakan dunia ini gelap, tapi surga penuh dengan cahaya yang terang. Selalu begitu saudara, penampakan dari surga. Jadi bahwa kita yang lesu, yang tawar, hidup penuh kekhawatiran, bangun. Gitu saudara, orang Kristen itu. Terang, kamu lihat tidak terang di dalam firman ini. Itu loh seolah-olah saudara. Itu malaikat bawa terang atau dia ada terang dari dirinya sendiri, kita tidak tahu. Saudara, tetapi dia bawa terang dari surga, dunia ini gelap. Saudara-saudara, tetapi dia malaikatnya penuh dengan cahaya ilahi. Itu kelihatan di depan dia dan dia panggil dia begini. Cornelius, doa-doamu itu sudah naik ke hadapan Allah. Dan perbuatan sedekahmu kepada orang miskin. Saudara jangan pikir saudara berbuat baik kepada orang miskin tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan bilang apa sama kita saudara, kalau tangan kanan kasih, tangan kiri jangan. Kenapa saudara? Jangan hitung jasa. Orang Kristen tidak boleh hitung jasa. Saya sudah kasih segini, kamu balikin. No. Saudara, karena tangan kiri juga disembunyiin. Gak boleh lihat. Saudara, biar hanya Tuhan yang melihat itu. Saudara, Cornelius, doamu, sedekahmu sudah naik ke hadapan Allah. Oh luar biasa saudara, ayat-ayat begini. Lalu malaikat itu ngomong apa saudara, gini. Sekarang kirim sekarang orang ke Yope. Jemput Simon yang disebut Petrus itu. Cornelius itu memang dasarnya seorang tentara ya saudara. Apalagi dia pangkatnya juga cukup tinggi. Jadi dia terbiasa untuk taat. Gitu, diperintah begitu tidak nunggu-nunggu. Taat kepada komandannya saudara. Segera utus orang berangkat ke Yope. Nah di situ tanpa disadari Tuhan itu sedang bekerja dengan caranya yang unik saudara di dalam dua kisah ini. Satu kerja di Kaisarea, satu lagi di Yope. Bedanya belasan kilometer. Tapi Tuhan bekerja mempertemukan Cornelius dengan Petrus akhirnya. Luar biasa dengan cara Tuhan yang unik itu. Nah di ayat 9 dan 10 catat begini saudara. Keesokan harinya ketika utusan-utusan Cornelius hampir tiba di Yope. Sama kita melihat disiplin orang Kristen. Coba lihat saudara, Petrus naik ke atap rumah ngapain? Doa. Sekitar tengah hari, ya, mungkin doanya jam 12. Saudara, gitu. Jadi ada jamnya memang doa. Saudara, paling sedikit orang Kristen tuh begitu, bangun tidur doa. Saudara, mau tidur doa. Ya kan bukan cuma mau makan, kadang-kadang orang Kristen mau makan juga lupa doa saudara. Benar enggak? Karena doanya 2 kali, bukan tidak doa saudara. Doanya 2 kali kadang-kadang, oh iya ya tadi sudah doa lupa. Karena dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Saudara kalau benar-benar di depan kita tidak ada makanan tuh kayak George Muller tuh. Doa sama Tuhan. Pintu diketok, ada yang nganterin makanan. Kalau doa Bapa kami itu saudara ngajarin sama kita tuh apa? Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Itu bukan di depan kita penuh Kentucky Fried Chicken saudara, bukan. Itu di meja kita kosong. Kita berdoa sama Tuhan itu dengan sikap hati itu seperti itu. Benar-benar Tuhan ini bukan kita, ini anugerah-Mu. Makanan bisa datang di meja ini karena anugerah-Mu yang memberi kami cukup makan 1 hari. Kesusahan 1 hari cukup 1 hari saudara, jangan ditambah-tambah. Karena Tuhan mimpin kita tuh selangkah demi selangkah menuju kepada rencana Dia. Sama itu waktu doa, dia berdoa, lapar si Petrus. Waktu itu lapar saudara dia. Jadi Alkitab nyatat sementara dia tunggu makanan yang disiapkan, hebatnya Tuhan kerja saudara. Tuhan kasih dia penglihatan. Wahyu turun dari surga, itu wahyu mengguncang seluruh cara pikir dia. Konsepnya benar-benar dirubah saudara. Berubahlah kamu oleh pembaruan budimu, itu benar-benar terjadi kepada Petrus itu Roma 12 ayat 1-2. Itu di ayat 11 sampai 16 saudara, tiba-tiba langit itu terbuka dan Petrus melihat sesuatu seperti sehelai kain besar turun dari langit. Dia terikat kepada keempat sudutnya. Di dalam situ ada apa saudara? Segala macam binatang. Ya kan dicatat di situ binatang berkaki 4 ada, burung-burung, reptil, saudara macam-macam. Lalu terdengar suara apa? Bangun Petrus, sembelih dan makanlah. Wah, saudara di situ kaget, dia tolak. Tuhan jangan, tidak Tuhan. Saya tidak pernah dalam hidup saya makan sesuatu yang najis, bahkan nyentuh pun tidak pernah.
Tapi suara itu menegaskan sekali lagi, saudara, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu nyatakan najis. Hal itu terjadi bukan sekali, saudara, sampai 3 kali. Betapa pentingnya itu. Petrus itu sampai terguncang batinnya, saudara, dan dia bingung di situ. Bagaimana mungkin sesuatu yang selama ribuan tahun sudah dianggap najis sekarang disebut bersih? Petrus belum mengerti makna sesungguhnya itu apa dari pewahyuan itu, saudara. Tetapi Tuhan sedang mengajarnya sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar makanan. Saudara tahu kain besar dengan 4 sudut itu melambangkan apa? Itu melambangkan seluruh dunia ini. Dari utara, selatan, barat, dan timur, semua negara dan bangsa di seluruh dunia ini. Saudara, dan itu makanan-makanan itu orang Yunani, orang Romawi, Asia, Afrika, semua berharga di mata Tuhan. Kamu tidak boleh sebut najis. Iya kan, saudara? Itu sebabnya tadi, saudara, waktu di slide itu. Kita ngajak orang itu datang ke kebangunan, saudara-saudara, karena apa? Itu bukan saja manusia, itu ada jiwanya. Dan jiwa itu satu hari harus menghadap kekekalan. Kemana dia pergi? Saudara, jiwa manusia itu dibawa untuk kenal Yesus. Karena setiap manusia itu ada jiwanya yang harus menghadap kekekalan itu. Dan tanpa Yesus tidak mungkin, saudara, dia sampai kepada Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, semua jiwa berharga. Christ for everybody. Itu bahasanya. Kain dengan semua binatang. Itu Kristus untuk segala bangsa, saudara. Segala agama. Orang Islam butuh Yesus. Orang Buddha butuh Yesus, Hindu, segala macam, Konghucu, termasuk Kristen, semua membutuhkan Yesus Kristus. Karena tanpa dia orang tidak bisa hidup, jiwanya mati dan akan binasa satu hari. Only Jesus Christ. Saudara-saudara, disitulah ketika itu kebuka, disuruh makan hal yang dinyatakan halal, jangan kamu sebut najis. Di situ letak persoalan hati Petrus. Dia tidak sadar bahwa di dalam pandangannya sebagian besar manusia dianggap najis. Itu sikap eksklusif daripada Petrus terhadap bangsa-bangsa lain yang harus dirubah oleh Tuhan. Dan penyataan itu dari surga, saudara, membongkar prasangka di dalam hatinya. Makanya dia protes kan, wajar, saudara. Ya kan, dia sudah membaca di dalam Taurat segala macam. Dia protes, tidak Tuhan. Tidak tuh, aneh. Ini kalimatnya ironis sebenarnya, saudara. Ya, Petrus yang cinta sama Tuhan Yesus, dia tuh taat sama Tuhan Yesus, ikut dia segala macam. Tapi kok di sini tidak? Terhadap perintah Tuhan, jangan. Jadi ini kalimat yang ironis, saudara. Kasih tahu apa? Itu perwakilan dari kita semua sebagai manusia. Kita tuh kadang-kadang taat sama Tuhan tuh teori doang, saudara. Jadi mulut aja, tapi tidak ngerjain. Gitu. Susah kita mengubah tradisi, mengubah cara pandang yang lama tuh susah. Saudara-saudara, taat teori aja, benar Tuhan memang begitu. Tapi Tuhan terus bekerja dalam hatinya. Kita tidak boleh kecewa, tawar hati, saudara, sama Tuhan. Tuhan juga terus bekerja di hati Petrus. Itu seperti besi, bagaimana keras ya, kalau ditempa terus oleh api anugerah Tuhan, terbentuklah. Kalau sikap Petrus ini tidak berubah, saudara bisa bayangkan sebagian besar dunia tidak akan pernah mendengar Injil, termasuk kita hari ini. Penyataan wahyu itu bukan soal makanan, saudara, tapi soal yang lebih besar dari itu soal jiwa manusia. Itu adalah panggilan misi global. Kristus tidak boleh dibatasi hanya untuk orang Yahudi. Karena Kristus bagi semua orang. Injil untuk segala bangsa. Itu pengalaman yang begitu mengubah Petrus. Sehingga kemudian dia berkata di rumah Kornelius di Kisah Rasul pasal 10 ayat 34. Gini bunyinya, saudara. Sekarang aku benar-benar mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Aduh, ini saudara, kalimat yang harus kita punya. Mungkin kita pun seperti Petrus. Kita sering membungkus sebagian umat manusia di dalam satu lembar kain yang kita sebut najis. Gereja-gereja lain yang kita tidak kenali. Atau bahkan orang-orang di sekitar kita yang tidak sepemikiran dengan kita. Tidak sama latar belakang, warna kulit. Saudara, kita masukin ke dalam kain pengucilan itu.
Tanpa sadar lembaran kain hati kita itu penuh dengan nama-nama orang yang kita anggap sudah tidak layak, sudah tidak mungkin berubah, gak ada guna didoain lagi. Karena apa saudara? Perbedaan latar belakang, selera, keyakinan, bahkan cara hidup. You are different from me. Biar orang lain aja. Akibatnya gereja sering tumbuh secara homogen. Artinya saudara, kita hanya menjangkau orang yang seperti kita. Padahal ribuan jiwa di luar sana butuh Injil kalau hati kita mau membuka diri. Menariknya Petrus itu mendapat penglihatan ketika dia sedang berdoa. Sedang berdoa, saudara. Dia kasih, Tuhan jawab dia. Dia sedang sangat rohani, tapi juga di satu sisi kita melihat anehnya begini, saudara. Dia sedang di dalam keadaan yang begitu rohaninya lagi berdoa, tapi hatinya kok masih tertutup bagi dunia gitu loh. Oh, hatinya tuh sempit, saudara. Tapi rohani orangnya, kelihatan begitu lagi doa. Nah begitu juga ini bagi kita saudara ya, bisa saja kita itu rajin berdoa, rajin pelayanan segala macam. Tapi kita belum memiliki hati Kristus itu benar-benar terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Ya ini pengajaran bagi saya dan saudara juga semua, bahwa Petrus punya sikap yang indah kepada Tuhan saudara. Benar dia cinta Tuhan, dia benar kerja giat untuk Tuhan, tapi sikapnya buruk terhadap dunia. Saudara kalau tahu Mahatma Gandhi ya, Mahatma Gandhi pernah saudara tertarik oleh perjanjian baru. Dia kan tertarik oleh Yesus Kristus, begitu pengajarannya hebat saudara, Yesus Kristus. Tapi saat dia datang ke gereja, itu gak tahu kenapa saudara, pelayannya di situ tuh akhirnya bilang begini, kamu kok begini, maksudnya kamu kembali aja ke ibadah sama-sama gitu sama orang yang sama warna kulit bagi kamu. Jadi tadinya Mahatma Gandhi tuh pikir di Hindu ada perbedaan kasta begini. Lalu dia ngomong saudara, kalau Kristen ada perbedaan kasta juga, lebih baik saya jadi orang Hindu aja tetap. Itu sayang banget saudara, benar dalam sejarah kejadian. Jadi dia senang, dia benar-benar mengagumi Kristus, tapi dia tidak suka orang Kristen. Kita tidak boleh jadi begitu saudara, benar-benar. Kita harus punya cinta Tuhan itu di dalam hati kita ya. Cinta kasih Tuhan seperti Dorcas tadi dan sebagainya. Jadi saudara, Petrus itu punya sikap yang indah kepada Tuhan, tapi sikapnya masih buruk terhadap dunia. Itu yang perlu dirubah. Ayat 17-23 dicatat begini, sementara Petrus merenungkan arti penglihatan itu, datanglah 3 utusan Kornelius. Wah, cara Tuhan kerja itu memang luar biasa. Bayangkan baru saja dia lihat sesuatu wahyu, kain lebar, binatang di dalamnya segala macam, itu mengguncang fondasi cara pikir dia sebagai orang Yahudi yang saleh. Dan tepat pada saat itu saudara, 3 orang bukan Yahudi ketok pintu rumah Simon si penyama kulit. Gak ada kebetulan saudara di dalam orang Kristen itu. Tuhan sedang menyatukan antara penglihatan dan ketaatan di situ. Antara apa yang diwahyukan di surga dan apa yang harus dikerjakan di dunia ini. Jadi perhatikan bagaimana semuanya terjadi itu begitu kronologis, saudara, begitu teratur. Ayat 17-19 ya dicatat, Petrus kan masih kebingungan di situ. Ya dia saudara-saudara dengan arti penglihatan itu apa gitu. Lalu ayat 19-20 Roh Kudus berbicara kepada dia, ada 3 orang cari kamu. Pergi sama mereka sekarang, sebab akulah yang menyuruh mereka. Lalu ayat 23 saudara, ayat yang kembali sederhana, simple, tapi luar biasa maknanya bagi kita semua. Petrus mengundang mereka masuk dan bermalam. Itu luar biasa saudara, perubahan dia. Bagi kita mungkin itu kelihatannya sederhana saudara, seperti hospitality ya, keramahan yang kecil aja gitu. Tapi tidak buat orang Yahudi. Karena menerima orang bukan Yahudi masuk ke dalam rumah saudara, itu menodai kesucian itu. Itu bukan saja melanggar budaya, tapi prinsip iman dia dilanggar gitu. Tapi Petrus taat kepada suara Roh Kudus, lebih daripada kepada suara tradisi yang sudah ikat dia. Itu saudara, kita ikut pimpinan Roh Kudus ya, di dalam dinamika Roh Kudus segala macam kita diajarkan dalam gerakan ini. Seperti itu, kita tidak boleh jadi orang yang kaku-kaku itu. Ya saudara, memang saudara, gerakan Roh Kudus itu selalu dinamis. Itulah langkah awal daripada revolusi Injil. Dari tembok Yerusalem pecah tuh tembok itu menuju kepada dunia. Christ is for everybody. Christ is for the world. Itu langkah pertama saudara. Malam itu kalau kita bayangkan malaikat di surga, kan dicatat ya saudara di Alkitab tuh, kalau 1 orang bertobat gitu ya, waduh malaikat tuh bersorak.
Itu kalian coba saudara-saudara lihat ya, malaikat tuh bagaimana menatap itu malam itu Petrus itu di rumah situ, di rumah Simon penyamak kulit. Dia mungkin mereka semua melihat dengan penuh perhatian, waduh gimana ini benar-benar nih, ya tidak ada alternatif yang lain. Kalau dia tidak mau bagaimana ini kan sebagai pemimpin rasul waktu itu. Jadi mereka melihat bagaimana Petrus meresponi daripada wahyu penglihatan dari surga itu. Wah puji Tuhan saudara, ternyata Petrus taat. Sorak di surga itu besar luar biasa. Dia mengambil langkah pertama yang kecil tetapi mulia. Apa dicatat saudara? Mengundang para tamu masuk dan bermalam di situ. Pada malam itu juga arah sejarah gereja berubah untuk selamanya. Pintu Injil terbuka untuk bangsa yang lain. Dinding pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi runtuh. Injil Kristus melangkah melewati batasan sosial, etnis dan budaya. Saudara, pada akhirnya pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Petrus. Petrus sudah bahagia bersama dengan Tuhan kita. Tapi pertanyaannya tentang kita. Apakah kita juga memiliki mata yang terbuka untuk melihat setiap orang di sekitar kita sebagai pribadi yang dicintai oleh Tuhan? Apakah kita melihat mereka yang berbeda dari suku yang lain, dari agama yang lain, ya saudara, latar belakang segala macam, sebagai orang yang perlu mendengar juga Injil Yesus Kristus? Atau apakah kita masih menilai orang dengan ukuran kita sendiri, selera pribadi, gengsi kita, latar belakang? Mungkin tanpa sadar kita sudah menuliskan juga beberapa nama di hati kita. Nama-nama orang yang pernah melukai kita, catat. Teman-teman yang kita anggap keras kepala, atau rekan kerja yang kita pikir dia sudah tidak mungkin berubah. Kita catat nama-nama mereka di daftar mustahil. Dan tanpa sadar kita juga menutup anugerah Tuhan untuk menjangkau mereka. Saudara, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap wajah yang kita temui, apapun profesi saudara, itu adalah jiwa, ya saudara-saudara, yang membutuhkan Kristus. Setiap orang yang kita anggap tidak mungkin itu ciptaan Tuhan, dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Jiwanya begitu berharga di mata Tuhan. Mereka perlu Injil Tuhan. Hari itu di rumah Simon, sikap Petrus diubah. Ia yang dulunya takut melanggar batas, akhirnya dia melangkah keluar menebus batasan itu. Dia tidak lagi sembunyi sekarang di tengah bangsanya sendiri. Dan pada akhirnya saudara yang luar biasa, Petrus sendiri matinya di mana saudara? Di Roma. Di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kabar Injil sampai ke sana. Itu orang sudah, Tuhan tuh menyentuh. Oh Tuhan tolong. Ya kita doa, Tuhan tolong sentuhlah hati kami itu. Supaya kami mempunyai kasih cinta itu seperti Tuhan. Gitu saudara, yang sudah menyentuh Petrus itu. Kuasa Kristus yang telah mengubahkan Petrus dan kuasa yang sama juga bisa bekerja mengubah kita semua. Karena Alkitab tidak berbohong, Alkitab kekal adanya. Saudara, apa yang di dunia ini semua yang kelihatan gugur. Tetapi Alkitab firman itu tetap selama-lamanya. Nah saudara, ada satu pengkhotbah yang besar dari Skotlandia. Dia pernah ngomong begini, saya kutip. Hidupmu akan berubah hari ini jikalau engkau pulang membawa Petrus dan Cornelius di dalam hatimu. Dia berkata lagi, saudara, sekarang saudara ambil sehelai kain bersegi 4 itu. Tulis di atasnya nama-nama semua orang yang kamu anggap mustahil untuk berubah. Entah itu teman-temanmu, tetanggamu, saudaramu, rekan seiman di tempat kerja. Lalu pandanglah ke atas dan berdoalah begini kepada Tuhan. Tidak Tuhan, saya tidak bisa mengasihi mereka. Saudara, beranikah mengambil kain itu hari ini? Lalu membiarkan Roh Kudus itu yang bekerja menembusi hati kita yang keras. Menembusi tembok kepahitan dan prasangka itu. Mari kita berdoa dengan jujur. Tuhan, inilah nama-nama orang yang selama ini saya anggap mustahil. Saya sudah berhenti doain dia Tuhan. Saya anggap dia sudah mustahil dirubah. Tidak ada gunanya lagi. Ajarlah Tuhan supaya aku bisa mencintai mereka seperti Engkau telah mencintai saya. Sebab kuasa Kristus tidak hanya memanggil kita untuk percaya saudara, tetapi juga untuk berubah.
Kebangunan rohani itu tidak selalu dimulai di kebaktian yang besar, tidak saudara, tapi dari hati yang bersedia dilembutkan oleh Roh Kudus dimanapun tempatnya, sama. Roh Kudus bisa bekerja. Dari sehelai kain yang najis yang dibuka kembali, dan dari seorang yang berani berkata, Tuhan, aku mau mencintai jiwa-jiwa yang terhilang seperti Engkau mencintai mereka. Berapa banyak orang di kantor saudara, pasien saudara, klien saudara saya tidak tahu, ya, atau sebagai ibu rumah tangga di tetangga dan segala macam. Biarlah Tuhan Engkau mengasihi mereka, bikinlah saya juga mengasihi mereka. Ketika doa seperti ini naik dengan tulus saudara, surga tidak mungkin tidak tergerak. Sebab tidak ada hati yang terlalu keras tidak bisa dilembutkan oleh kuasa kasih Yesus Kristus. Tidak ada nama yang terlalu najis yang tidak bisa disucikan oleh darah Kristus yang mahal dan berkuasa itu. Kiranya Tuhan kali ini menganugerahkan kembali cinta kasih-Nya. Juga cerita daripada Petrus ini boleh mengubah hati kita semua. Lebih mencintai orang lain, melihat orang lain seperti Tuhan mencintai mereka. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita melihat dunia seperti Dia melihatnya, dengan mata yang penuh cinta kasih dan hati yang siap diubahkan. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami sekali lagi menyerahkan diri kami ya Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami hatinya sempit, sudah berhenti mendoakan orang lain. Mungkin kami sudah mustahil menganggap mereka semua mustahil kembali kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Biarlah Engkau merobohkan tembok-tembok prasangka kami, luka dan apapun itu Tuhan di hati kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap mengasihi seperti Engkau pernah mengasihi kami juga. Biarlah mulai hari ini ya Tuhan kami menjadi saksi-saksi Kristus di dalam profesi kami masing-masing, yang menyatakan terang-Mu ya Tuhan di mana Engkau menempatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.